Makanya itulah khawatirnya kita. Kalau kita sengaja menikmati kebodohan kita terus menerus, membuka tafsir, tidak mau mendatangi kajian, selalu mengatakan tidak sempat. Hati-hati, walaupun kemaluannya tidak berzina, walaupun tangannya tidak membunuh, walaupun mulutnya tidak menenggak minuman alkohol, tapi itu dosa besar. Bahkan dosa itu bisa membatalkan keislaman. Ikhwan dan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya mengerti betul bahwasanya di antara perhiasan bagi orang yang beriman adalah beramal sholih. Dan beramal sholih itu merupakan bagian dari kewajiban kita yang harus didasari kepada ilmu. Kebodohan kita terhadap Allah dan kebodohan kita terhadap akhirat itu dosa besar kalau kita akhirnya dengan kebodohan itu tidak bisa beramal. Makanya dosa itu secara sederhana ada dua. Ada dosa yang terasa orang ketika melakukannya, ada dosa yang orang itu tidak terasa ketika melakukannya. Apa itu dosa yang mana pelakunya itu langsung merasakan bahwasanya yang dia lakukan itu dosa? Dalam perkara-perkara yang sifatnya dosa yang dilakukan anggota badan. Orang minum alkohol itu langsung tahu kalau dia minum alkohol itu dosa. Orang berzina, orang tahu kalau itu adalah dosa. Makanya pertama kali orang berzina itu pasti menyesal. Mungkin perempuannya meneteskan air mata karena hilang sesuatu yang harusnya dia jaga sampai pernikahan. Orang pertama kali membunuh pasti menyesal karena dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu dosa yang sangat terasa. Pelakunya langsung mengerti bahwasanya itu kemaksiatan. Tapi ada yang kedua, ada dosa yang pelakunya tidak merasa. Ya, saya ini lagi nyusun satu kajian dosa-dosa yang tidak terasa. Dan di antara dosa yang tidak terasa itu apa? Salah satu dosa yang tidak terasa itu adalah kebodohan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Itu kebodohan yang tidak terasa. Padahal itu porsinya sama besarnya dengan dosa berzina. Bahkan dalam beberapa kondisi lebih berat daripada dosa zina. Apa itu? Orang yang sengaja dalam hidupnya tidak pernah tertarik untuk mempelajari apa yang berkaitan tentang Allah, apa yang berkaitan tentang Rasul, dan apa yang berkaitan tentang urusan akhiratnya, yaitu adalah urusan syariatnya. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Abghadur rijali indallahi alimun bid dunya jahilun anil akhirah." Orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit itu bukan pezina doang, bukan peminum khamr doang, bukan pembunuh doang. Tapi orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit adalah orang yang alim tentang urusan dunia. Dia paham detail urusan dunia. Tapi urusan akhirat, urusan Allah, urusan Rasul, urusan syariat dan amal salih dia tidak paham. Itu paling Allah benci. Makanya kalau ada seseorang laki-laki atau perempuan aktivitasnya hanya ngejar dunia dari Sabtu sampai Jumat, dari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi dan tidak pernah tertarik untuk duduk di majelis ilmu, mendengar lalu menyerap semua kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya karena menganggap itu tidak terlalu penting bagi kehidupan dia dan tidak termasuk prioritas dalam hidupnya. Hati-hati, walaupun kemaluannya tidak berzina, walaupun tangannya tidak membunuh, walaupun mulutnya tidak menenggak minuman alkohol, tapi itu dosa besar. Bahkan dosa itu bisa membatalkan keislaman. Orang yang berzina tidak membatalkan keislaman. Orang yang membunuh dosa besar, tapi tidak membatalkan keislaman. Orang yang minum alkohol dosa besar, tapi tidak membatalkan keislaman. Tapi sengaja bodoh, memang selama hidupnya tidak pernah tertarik untuk menata kompas hidupnya, mempelajari Allah dan Rasulnya, padahal itu merupakan kehidupan tahap kedua yang sifatnya selama-lamanya, tapi tidak pernah dia tertarik untuk mempelajarinya, maka dosa itu berpotensi untuk bisa membatalkan keislaman. Karena dosa itu dua, ada dosa yang membatalkan keislaman, ada dosa yang tidak membatalkan keislaman. Dukun itu dosa, tapi bisa membatalkan keislaman. Makanya kalau kemudian kita tidak mengerti tentang apa yang harus kita lakukan, amal soleh apa yang harusnya kita kerjakan, memang lembut itu.
Akhirnya tidak pernah mau tertarik, membuka tafsir, tidak mau mendatangi kajian, selalu mengatakan tidak sempat. Lalu tidak pernah dia mempelajari bekalnya menuju pada tahapan kehidupan kedua yang sifatnya selama-lamanya. Mungkin dia tidak minum alkohol, tapi bisa jadi dia lebih parah daripada yang minum alkohol. Makanya itulah khawatirnya kita. Kalau kita sengaja menikmati kebodohan kita terus-menerus, tidak berusaha memajukan grafik kita supaya kita paham tentang Allah, hati-hati. Walaupun engkau tidak berzina dengan kemalumanmu, tapi engkau telah berdosa kepada Allah, karena Allah paling benci sama orang yang tidak pernah tertarik untuk mempelajari kabar yang datang darinya dan apa yang datang dari Rasulnya. Kan begitu ya. Banyak orang itu tertarik mempelajari filsafat-filsafat Yunani, tapi mempelajari kalamnya Allah dan Rasulnya tidak tertarik. Dia tertarik memiliki buku yang dia deret di dalam perpustakaannya begitu banyak tentang budaya ini, budaya itu, tapi tidak pernah tertarik dengan apa yang menjadi kehidupan akhiratnya. Bukan memiliki buku-buku itu tidak boleh, tapi tidak boleh mengalahkan kewajiban kita untuk mempelajari kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Orang yang hanya mempelajari Islam itu dipakainya bahwasanya Islam itu hanya sholat, dia sudah sholat tok aja. Orang yang hanya mempersepsikan Islam itu hanya Ramadan tok. Orang yang hanya mempersepsikan bahwasanya Islam itu haji dan umrah tok, selesai. Jadi dia pandang Islam itu hanya fikih, bukan tatanan kehidupan, bukan manhaj kehidupan. Makanya kalau ada orang dia mempersepsikan Islam itu hanya urusan fikih dan tidak lebih daripada itu, sampai dia tidak pernah tertarik untuk mempelajari apa yang Allah telah kabarkan pada kehidupannya, untuk mempelajari kehidupan kedua yang sifatnya selama-lamanya, yaitu adalah akhirat, maka sesungguhnya ada ayat yang bisa menjadi peringatan keras untuk saya, untuk bapak dan untuk ibu, yang Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah 22. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan, tetapi ketika kami berikan peringatan kemudian dia berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami ini betul-betul akan menaruh siksa bagi orang yang berdosa semacam ini. A'rada itu beda dengan angkara. A'rada itu beda dengan kafara. Kalau kafara itu nolak. Ini ada Al-Quran. Loh, saya memang tidak beriman sama Allah. Ini ada hadis Nabi. Loh, kamu ngomongin saya tentang hadis Nabi. Saya itu memang dari dulu komunis. Itu namanya kafara. Dan termasuk angkara. Tapi surat As-Sajdah 22 Allah tidak menyebut dengan kata kafara, Allah tidak menyebut dengan kata angkara, tapi Allah menyebut dengan a'rada. A'rada itu wujudnya gimana? Wujudnya begini. Beriman sama Quran, beriman. Ayo kita mempelajari Al-Quran. Enggaklah, nanti aja. Beriman sama hadis Rasulullah. Loh, beriman sama hadis Rasulullah. Ayo kita mempelajari hadis Nabi. Oh, enggak lah. Nanti kapan-kapan aja. Itu namanya a'rada. Dia mengimani tetapi dia tidak memperdulikan. Dan Allah itu ketika menyebut As-Sajdah 22, siapa orang yang paling keras siksanya nanti pada waktu hari kiamat? Bukan hanya yang kafara, tapi yang a'rada. A'rada itu apa? Dia mengimani. Mengimani Quran, iman. Mengimani hadis, beriman. Tapi seluruh rotasi hidupnya 24 jam 7 kali dalam satu pekan tidak pernah dipakai untuk kemudian mempelajari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu namanya a'rada. KTP-nya bisa jadi mengatakan Muslim, tapi dia tidak tertarik dengan 3 pilar yang ada dalam kehidupan Islam. 3 pilar Islam itu apa? Allah, Rasul, dan agamanya. Jadi kalau saya ditanya, Umar minta Muslim, saya Muslim. Yeah. Tapi apa yang kamu berikan untuk mempelajari Allah? Kita tidak bisa menyebutkan apa ya tahapan yang saya lakukan untuk mempelajari Allah. Tidak ada. Apa tahapan kamu mempelajari Rasulmu? Tidak ada juga. Apa tahapan yang kamu lakukan dan proses apa yang kamu kerjakan untuk mempelajari agamamu? Tidak ada juga. Itu namanya a'rada. Itu dosa besar, tapi tidak terasa. Kalau zina, orang itu kan ngerasa. Dengan kemaluannya dia ngerasa, aduh zina, harusnya tak tahan-tahan ini.
Nangis mungkin pertama kali pulang ke rumah dalam kondisi tidak mau makan karena memikirkan baru saja dosa besar dia kerjakan. Tapi kalau dosa tidak paham tentang Allah, tidak paham tentang ibadah, itu dosa yang tidak terasa. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.